Pernah nggak sih Anda ngerasa pasangan Anda itu benar-benar kayak dari planet lain? Nah, hari ini kita bakal bongkar satu teori yang mengubah cara jutaan orang lihat hubungan. Sebuah ide yang kelihatannya simpel, tapi ternyata dampaknya luar biasa besar. Cuma satu kalimat ini, tapi bisa jadi fenomena global. Menawarkan solusi yang kelihatannya gampang banget buat konflik percintaan yang rumit. Frasa ini tuh udah kayak jalan pintas buat ngejelasin kenapa kadang-kadang kita ngerasa ngobrol sama pasangan itu kayak beda bahasa. Oke, jadi ceritanya dimulai tahun 1992. Ada seorang konselor namanya John Gray, dia nerbitin buku yang klaim utamanya itu sederhana, gampang dimengerti, dan kuat banget. Sampai-sampai seluruh dunia kayaknya langsung dengerin. Intinya tuh gini, konflik dalam hubungan itu bukan soal siapa yang benar atau siapa yang salah. Sama sekali bukan. Tapi, murni karena adanya kegagalan komunikasi lintas budaya. Sebuah cara pandang baru yang seolah-olah menyederhanakan semua salah paham yang ada. Buku ini ngegambarin perbedaan yang jelas banget, yang bikin jutaan pasangan di luar sana langsung ngerasa, nah ini gue banget. Rasanya tuh kayak dapat pencerahan gitu kan. Oh jadi ini tuh alasannya, banyak orang ngerasa pengalaman pribadi mereka akhirnya ada yang ngejelasin dengan cara yang sesimpel ini. Nah, ini dia kuncinya. Buku ini sukses bukan karena data ilmiah yang rumit, tapi karena disajikan sebagai sebuah cerita. Cerita yang bisa dipahami, dan yang lebih penting lagi, bisa dirasakan kebenarannya oleh hampir semua orang. Tapi pertanyaannya, kenapa cerita ini bisa meledak banget pas di tahun 90-an? Emangnya ada apa sih di dunia waktu itu yang bikin jutaan orang begitu tertarik sama ide ini? Jadi, coba kita bayangin deh, awal tahun 90-an itu masa yang penuh gejolak. Peran-peran tradisional mulai dipertanyakan, dan banyak orang ngerasa bingung dan tersesat di tengah hubungan yang aturannya kayak lagi ditulis ulang. Nah, disinilah letak sihirnya. Teori Gray ini nawarin jalan keluar yang damai. Nggak ada yang perlu disalahin. Konflik yang tadinya isinya, kamu tuh yang salah, berubah jadi, oh kita kan emang beda. Sebuah pergeseran yang rasanya melegakan banget. Karena metaforanya simpel dan formatnya gampang dicerna, buku ini jadi produk yang sempurna buat media. Akhirnya meledak secara global, jadi bahan buat lokakarya, seminar, dan bahkan jadi industri sendiri. Gila kan? Oke, sukses komersialnya emang luar biasa. Tapi, ada satu masalah yang fatal. Teori ini punya kelemahan besar, kurangnya bukti ilmiah. Dan seperti yang bakal kita lihat, populer itu nggak selalu berarti benar. Sekarang, ayo kita lihat apa kata sains yang sebenarnya. Apa benar otak kita itu diprogram secara beda banget kayak yang mungkin selama ini kita percaya? Nah, slide ini nunjukin sesuatu yang mungkin agak mengejutkan. Perbedaan antara satu individu dengan individu lainnya, nggak peduli gendernya apa, itu jauh lebih besar daripada perbedaan rata-rata antara gender. Artinya apa? Bisa jadi Anda lebih mirip sama teman lawan jenis Anda daripada sama orang lain yang sesama jenis. Jadi, ya, walaupun ada sedikit perbedaan rata-rata, kita ini bukan dua spesies dari planet yang beda. Kita tuh lebih kayak tetangga di kota yang sama aja. Mungkin punya kebiasaan yang sedikit beda, tapi ya cuma itu. Dan ini nih bagian yang paling penting. Penelitian nunjukin kita mungkin salah kaprah soal sebab akibat. Kita tuh nggak bertingkah laku beda karena kita terlahir beda. Tapi kita kelihatan beda karena kita dibesarkan untuk bertingkah laku beda. Coba dipikirin, anak perempuan sering didorong buat curhat dan berbagi perasaan. Sementara anak laki-laki diajarin buat tegar dan gak cengeng. Lama-kelamaan itu bukan lagi sekedar didikan, tapi jadi sifat yang kita anggap alami. Oke, jadi kalau sains udah jelas bilang gitu, berarti buku ini jelek dong dan harus kita buang jauh-jauh? Tunggu dulu. Jawabannya seperti biasa ternyata lebih rumit dari itu. Teori ini tuh ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, emang bisa ngasih kelegaan jangka pendek buat beberapa pasangan. Tapi di sisi lain, yaitu, dia justru memperkuat stereotip yang dalam jangka panjang bisa jadi berbahaya. Sebuah solusi instan yang ternyata ada harganya. Sekarang, mari kita pecahkan teka-teki terakhirnya. Kenapa, meskipun bukti ilmiahnya bertentangan, ide ini tetap aja nempel dan populer sampai sekarang? Jawabannya sebenarnya simpel banget. Teori ini menawarkan sesuatu yang seringkali nggak bisa dikasih sama sains. Sebuah narasi yang sederhana, memuaskan, dan gampang banget buat diingat. Narasi Mars-Venus ini kayak peta yang simpel di tengah hutan belantara hubungan yang rumit. Dia nawarin kejelasan di saat sains justru nawarin kompleksitas dan lebih banyak pertanyaan. Jauh lebih enak kan? Dan inilah intinya. Kesuksesan buku ini bukan karena isinya benar secara fakta, tapi karena cara penceritaannya. Kita sebagai manusia tuh butuh banget jawaban yang rapi dan simpel.
dan buku ini menyajikannya dengan sangat-sangat baik. Jadi, pertanyaan yang tersisa buat kita semua sebenarnya bukan lagi soal pria dari Mars dan wanita dari Venus, tapi cerita-cerita sederhana apa lagi ya yang kita telan mentah-mentah sebagai kebenaran? Dan yang lebih penting, apa kita berani buat mulai menjelajahi dunia di luar cerita-cerita yang nyaman itu?